أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan sambung pelajaran kita. Di pertemuan kita yang terakhir kita membahas tentang pahala bagi orang-orang dan bagi orang yang salat di Masjid Haram, kemudian salat di Masjid Nabawi, dan kemudian pahala bagi mereka yang melakukan membantu pembangunan masjid. Dan ini dihargai oleh Allah, walaupun yang dia bangun hanya memberi satu bantuan sebesar sangkar buruk. Kata Nabi, yang pernah dulu di dunia membantu pembangunan masjid atau membantu wakaf untuk masjid, walaupun hanya sebesar sangkar buruk, karena hasil mutlak sangkar buruk itu sebesar tinggalnya buruk. Mungkin kalau ukuran sekarang kita pernah memberi 1 kilo semen, hanya 1 kilo semen, lalu dijadikan bahagian daripada pembangunan masjid atau kebutuhan masjid, maka Rasulullah mengatakan banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan rumah untuknya di surga. Dan ini semuanya dengan syarat la yuridu bihi riya'an wa la sum'ah. Benar-benar yang membantu rumah Allah tidak berharap pamer atau dipuji orang, dan juga tidak berusaha memperdengarkan amalannya kepada orang. Masalah dipanggil namanya dalam list, diumumkan atau tertulis namanya di papan pengumuman, selama dia tidak memintanya, tidak berusaha memamerkannya, maka itu tidak disebut kenabian, karena dia itu di dalam hati. Ada orang yang dipanggil namanya, tapi dia tidak memang tidak berhak untuk dipanggil, maka tidak disebutnya. Tapi ada orang yang menyuruh menulis hamba Allah, tapi kemudian setelah disebutkan jumlahnya, lalu dia mengatakan kepada orang-orang lain, tadi yang hamba Allah yang 500 jutanya, yang kedua-nya. Jadi hamba Allah tadi itu saya, yang 500 juta itu dari pengumuman, itu saya. Nah, itu walaupun tertulis hamba Allah, tapi dia telah menghilangkan amal. Nah, jadi kesimpulannya, ini sebagai pengingat ulang saja, Bapak Ibu, selama kita masih punya kelebihan harta, berjuanglah menyelamatkan diri dengan harta kita, karena ada waktunya. Ada yang fa'umalun wal banun, ada waktunya tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Bayangkan saja dalam musibah yang diberi oleh Allah, seseorang bisa
masa kehilangan seluruh hartanya. Kalau orang-orang yang sempat bersedekah sebelum terjadinya musibah, maka itulah penyelamatnya. Kalau sempat kita menumpuk-numpuk harta, tidak memberikan apapun untuk Allah dan rumah-rumah Allah, ketika kehilangan kita menyesali. Jadi jemaah Allah, ini apa yang kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Kita lanjutkan. Berikutnya kita akan bahas tentang sawabu kansi wa tadhifil masjid, pahala yang didapatkan bagi orang-orang yang membersihkan masjid. Kalau tadi membangun, mewakafkan harta, maka ada amalan yang sering diremehkan orang dan dianggap sebagai pekerjaan berjalan, padahal besar di sisi Allah, yaitu membersihkan masjid. Jemaah berkat Allah, sebelum kita lanjutkan, hari ini membersihkan masjid itu bahkan di tengah masyarakat dianggap hanya mulai, seakan-akan imannya begitu. Yang kerja kawinnya, buat kegiatan di daerah, di mana kegiatan ada marbot masjid yang menjawab hanya boleh masjid saja. Saya katakan langsung iman orang berubah seakan-akan bersihkan masjid itu karena hanya mulai ini ada kerja lain, makanya dia mau bersih masjid. Kemudian dengan mungkin gaji bahkan di bawah standar kehidupan yang normal. Jadi langsung terbayang, bahkan kalau dia melamar anak gadis seorang pun, kadang-kadang orang calon mertua tanya apa kegiatan anak-anak, pergi masjid, langsung orang mertua, calon mertua akan mengatakan bahwa haji itu lagi nikah ni, dia itu lagi kamu nak tak bisa hidup ni, kamu harus cari PNS, paling kurang P3K lah, orang tua si gadis kan. Jadi oleh kerana itu, ada sesuatu yang kita remehkan di dunia, padahal besar di sisi Allah. Ada sesuatu yang kita bangga-banggakan di dunia, tapi padahal kecil di sisi Allah. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Waqi'ah, salah satu daripada yang terjadi di hari kiamat nanti adalah khafidatul rafi'ah. Dalam surah Al-Waqi'ah disebutkan salah satu yang akan terjadi di dalam hari pembalasan nanti adalah khafidatul rafi'ah. Apa itu khafidatul rafi'ah? Yang rendah ditinggikan Allah, yang tinggi direndahkan Allah. Ini orang kan jabatan, Masya Allah, tinggi, jadi ini, jadi itu, bintang 5, bintang 4. Saya sampai tak tahu itu bintang-bintang itu apa namanya. Di bahunya kalau lagi pakai pakaian itu lengkap berbagai macam atribut. Lalu kalau berjalan dihormati orang, datang satu tempat disambut jabatan tinggi, tapi kerja makan warna, korupsi, minum, nampak ilmunya hebat. Bahkan orang pun berpikir dua kali kalau berurusan dengannya. Mau dikasuskan pun tak bisa, mau dibawa ke ranah pengadilan pun tak bisa. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan orang yang besar. Tapi nanti ketika bertemu Allah, orang-orang yang begini, yang dulunya jadi presiden, wakil presiden, menterinya, koordinatornya, kadis dulu, kalau dia tidak faham apa tugas yang diminta oleh Allah di dunia, maka dia nanti direndahkan Allah dengan sehina-hina. Tapi bagi kita yang kecil-kecil, yang
kita kerja serabutan, tapi ketika solat datang, kita solat. Maka salah satunya seperti kadang-kadang ada orang yang tugasnya membersihkan masjid. Nampaknya rendah di hadapan orang. Saya pun mampu pergi WC, ambil daun yang jatuh. Nampaknya rendah, tapi nanti rafi', kata Allah, ditinggikan di hadapan Allah. Nah, di saat itulah kita berbahagia. Maka jemaah kata Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis yang menyatakan betapa besarnya pahala orang-orang yang di dunia mengabdikan dirinya dengan membersihkan masjid. Maka mungkin dia ada uang untuk bisa bantu pembangunan, tapi dia dimuliakan Allah. Di antara hadis-hadisnya yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Uridat alayya ujur ummati hatta al-qazat yukhrijuha ar-rajul min al-masjid." Aku dinampakkan oleh Allah. Jadi kata Nabi, aku pernah dinampakkan oleh Allah ujur ummati, berbagai pahala dari umatku. Jadi Nabi itu dikasih tahu oleh Allah berbagai macam ragam pahala yang didapatkan oleh umatnya. Wallahu a'lam, ini tidak disebutkan dalam hadis kejadian ini apakah waktu Isra Mi'raj atau dalam mimpi Nabi. Wallahu a'lam, tidak dijelaskan dengan baik, Nabi pun tidak menjelaskan dengan gamblang tentang ini. Tapi Nabi mengatakan, aku pernah dinampakkan oleh Allah berbagai macam pahala yang dibuat atau dilakukan oleh umatmu. Di situ Nabi mengatakan, hatta al-quzat yukhrijuha ar-rajul min al-masjid, sampai satu kotoran kecil, ada satu kotoran kecil yang dikeluarkan oleh seseorang dari umatku dari masjidnya. Jadi di antara banyak-banyaknya pahala yang dinampakkan oleh Nabi, di antara pahala yang Nabi lihat adalah ada orang yang mendapatkan pahala besar dengan mengeluarkan kotoran dari masjid. Al-Quzat itu kalau ya seperti tai mata gitu, jadi kecil saja. Yang mungkin kita mendapatkan serpihan apa begitu dalam masjid, lalu kita keluarkan supaya tidak mengganggu orang, ternyata itu pun tercatat sebagai pahala. Kalau itu tercatat sebagai pahala, maka menurun yang titik uro yang masjid. Nah, ini Nabi benar-benar ingin memberitahu bahawa jangan merasa bahawa yang kita lakukan untuk masjid, untuk rumah Allah itu tidak dihargai. Cuma kenapa orang hari ini tidak berminat? Jadi kadang-kadang diumumkan masjid memerlukan marbot, orang-orang yang membersihkan, menjaga masjid, termasuk seksi kebersihannya. Kadang-kadang tidak banyak orang lakukan. Tidak banyak orang yang mengajukan diri. Ya, salah satunya dengan image tadi. Kemudian yang kedua mungkin tidak seberapa pun infak yang dia dapatkan. Jadi jemaah berkata Allah Subhanahu wa taala, ini yang dilihat oleh Nabi, yaitu di antara pahala besar yang dilihat adalah mengeluarkan kotoran dari masjid. Lalu kemudian Nabi SAW kita letakkan hadisnya, wa'udhatan alaiya zunubu ummati, aku juga diperlihatkan berbagai dosa yang dilakukan oleh umatku. Falamma razaqat a'dhamu min suratin min al-Quran aw ayatin aw utiha rajulun summa nasiha.
Tidak ada dosa-dosa yang lebih besar yang diperlihatkan kepada aku kecuali orang-orang yang melupakan Al-Quran. Artinya dia tidak lagi beramal dengan amalan atau petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tinggalkan ayat-ayat, dia tinggalkan surat-surat dari Al-Quran. Ini maksudnya bukan meninggalkan menghafalnya, tapi dia tidak lagi beramal dengan petunjuk dari Allah. Dan itu adalah dosa-dosa terbesar yang dilakukan oleh Allah. Karena Nabi sebelum meninggal itu telah berpesan kepada semua kita. Apa kata Nabi? Taraktu fikum amrayn. Tinggalkan kepada kalian dua perkara. La tadillu abadan. Kalau engkau mengikuti keduanya, engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara itu? Kitabullah wa sunnati rasulih, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Ini kemudian akan dijabarkan oleh para ulama isi Quran, isi hadis. Jadi waktu Nabi mengatakan Al-Quran dan sunnahnya, itu kan kita sebagai orang awam, kita tidak bisa langsung memahami ayat dan hadis kecuali dengan berilmu. Cuma karena kita pun mungkin tak sempat menuntut ilmu, dibantu untuk dijelaskan oleh para ulama, maka muncullah para mujtahid yang mengorek semua isi Quran dan hadis. Muncullah mujtahid mutlak. Jadi kalau kita tidak diperkenalkan oleh para ulama isi Quran dan hadis, maka kita pun kadang-kadang buta sama sekali. Nabi waktu mengatakan tentang tata cara solat, Nabi tak pernah bilang. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi tak pernah bilang yang mana rukun, yang mana sunnah. Tak pernah. Nabi cuma bilang kepada laki-laki yang salah salatnya, Nabi panggil. Lalu Nabi mengajarkan dia salat. Nabi cuma bilang, kalau engkau memulai salat, maka berdirilah dengan tegak, bertakbirlah, kemudian bacalah ini, lalu kemudian ini, kata Nabi. Tak tahu mana rukun, mana sunnah. Sahabat dulu kalau melakukan sesuatu yang datang dari Nabi, mereka meniru, tidak memperdebatkan, mereka meniru bagaimana Nabi buat, itu mereka buat. Nah, kemudian kok kita hari ini belajar rukun salat yang membatalkan salat, sunnah salat, perkara-perkara yang makruh dalam salat. Siapa yang membantu menjelaskan itu? Para ulama, mujtahid. Kalau tidak ada 4 mazhab itu, sebenarnya seluruhnya bukan 4, seluruhnya ada sekitar 13 mazhab, cuma tergilas oleh waktu. Yang paling kuat hujahnya itu cuma tinggal 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanafi. Mereka berjuang mengambil ayat, mempelajari ayat, lalu kemudian mengambil hadis, lalu digabungkan. Ada hadis ini dibantu dengan hadis yang lain, ayat ini dibantu dengan ayat yang lain. Yang benar kerja datang sekelompok orang hari ini meremehkan para ulama, seakan-akan tak bermanfaat, harus langsung kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Padahal dia tak faham apa-apa, cuma dengar satu kali ceramah langsung merasa paling akhir. Lalu meremehkan mazhab, tak perlu bermazhab. Ini mana mazhab berukun mana ada. Itu isi Al-Quran dan hadis, dijabarkan isinya. Karena Al-Quran itu di dalamnya ada hukum, bicara tentang akidah, bicara tentang akhlak, kemudian bicara tentang kisah-kisah orang terdahulu untuk menjadi pelajaran. Maka cuma kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melupakan Al-Quran yang dimaksud di sini adalah kita tak lagi mengamalkan. Itu yang melupakan. Jadi orang tak lagi, tak mau peduli lagi tentang Al-Quran dan hadis. Al-Quran melarang sesuatu, dia lakukan. Al-Quran menyuruh sesuatu, dia tinggalkan. Al-Quran mengatakan wala ta'kulu riba, janganlah engkau memakan riba. Dijelaskan oleh para ulama riba itu apa, bagaimana bentuknya, macam-macamnya. Dilarang oleh Allah makan riba. Tapi dia malah kredit habis-habis.
Baca Quran diurut, kredit habis-habis, pinjam, diberikan denda, bunga, marginnya begini, kalau ada 10 tahun begini, kalau pinjam lagi, padahal diurut baca Quran. Nah inilah nanti golongan yang paling dilaknat oleh Al-Quran itu sendiri. Maka jemaah kepada Allah Subhanahu Wa Taala hati-hati. Kita ini kembali kepada permasalahan. Jadi ini hadis ini tadi menyebutkan tentang pahala yang tidak dilihat oleh Nabi, salah satunya adalah membersihkan masjid, walaupun kotorannya hanya kotoran yang kecil. Jemaah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana mengotorkan masjid adalah dosa besar, maka membersihkan masjid juga mendapatkan pahala besar. Kita ini dilarang sekali mengotorkan masjid. Dulu Rasulullah ketika melihat ada seseorang Badui, Arabi. Jadi kalau Arab, kalau dalam bahasa hadis, kalau disebut dengan Arabi itu yang dimaksud adalah Arab Badui, Arab yang tinggal di Badiah, di pinggir-pinggir lembah, yang huruf dia agak kata-kata bercuma. Bukan apa kakek itulah, itu disebut dengan Arabi. Tapi kalau bahasa hadis menyebutkan Arabiyun, itu berarti Arabnya Arab terpelajar. Di beda dalam bahasa Arab itu penyebutannya berbeda. Belajar bahasa Arab itu maka orang mengatakan dulu itu umonamu, gila grammar itu karena memang grammarnya jelimet sekali. Tulisan Umar bin Khattab itu dibedakan dengan tulisan Umar yang lain, sampai begitu bahasa Arab. Jadi kalau kita mau tahu waktu disebut Umar di dalam satu kitab, lihat tulisannya. Kalau ditulis tidak ada waw setelah ra, berarti yang dimaksud adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab, tidak ada waw setelah Umaru, tidak ada waw. Itu Umar bin Khattab, walaupun tidak tulis bin Khattab. Tapi kalau ada wawnya, Umaru ada wawnya, setelah ra ada waw, itu penanda yang dimaksud bukan Umar bin Khattab. Bisa saja Amr bin As, bisa saja Haji Umar, macam-macam. Sampai segitu jelimetnya bahasa Arab. Nah, jadi jemaah berdoa. Jadi dulu ada seorang Arab Badui masuk ke masjid, karena masjid Nabi lantai pasir kerikil. Masjid Nabi itu pasir dan kerikil, tidak ada kayak gini hari ini. Sederhana sekali. Penutup setnya pun berubah-ubah gitu. Jadi tiba-tiba Arab Badui ini kencingnya di salah satu sudut masjid. Bayangkan Pak, hidung ilah masjid. Kau duduk Arab Bahlul betul kan? Kita sebahlul kita yang kencing dalam masjid itu umum. Kalau masih sehat itu kita tidak kencing dalam masjid. Orang gila bisa saja. Ini tidak gila, tapi kencing di salah satu sudut masjid, di dalam masjid. Langsung para sahabat meminta izin kepada Nabi untuk menebas kepala. Sahabat ada banyak kurang ajar sekali dia orang kencing dalam rumah Allah. Jadi mau dipukul langsung oleh para sahabat. Apa kata Nabi? Jangan, biarkan dia selesai. Ambil air satu gayung, setelah dia selesai, siramlah tempat kencing dia tadi. Kenapa Nabi mengatakan jangan? Karena kalau dipukul sedang kencing, kencingnya berpecah lewat gitu. Yang kedua, kalau dipukul setelah kencing, kalau tadi dipukul sedang kencing, kencingnya melebar kemana-mana. Kalau dipukul setelah kencing, dia ini tidak akan bersih lagi. Jadi kan luar biasa dakwah Nabi ini, kesabarannya luar biasa. Nyoba paling apa? Coba ada orang yang berani kencing di masjid, yang dengan sengaja apa itu bila menyokapnya luar fakir dia hidup di dunia. Itu bisa dikelola dua kali.
Itu jangankan orang dewasa kencing, anak-anak kencing dalam masjid saja, itu kan yang diternak kan bapaknya tu, itu dah ayahnya, itu dicaci maki oleh jamaah kurang aja. Kami yang ni ada pakai bebus, ayah, anak budak macam-macam tu. Tapi si ayah tu kadang-kadang dah berada lagi tu mesti. Bukan anaknya dah berada lagi tu, dia pun dah berada lagi tu. Jadi Nabi Masya Allah sahabatnya menegur dengan cara yang sangat baik. Hanya disuruh ambil kayu siram di tempat kencing, selesai. Ini bukan menunjukkan Nabi rida terhadap perbuatannya, tapi kerana dakwah Nabi mengajak orang. Tapi sahabat tahu hakikatnya, makanya sahabat marah. Masa kencing dalam masjid? Dalam hadis yang lain, kita ni kalau punya sisa makanan dalam mulut sedang solat, kalau di luar masjid, kalau kita solat di luar masjid, kita punya sisa makanan di dalam mulut, tapi kita solatnya di luar masjid, bagaimana kata Nabi? Di luar masjid bisa di rumah, bisa macam-macam Pak, di mana-mana gitu kan. Kata Nabi, kalau kita mau buang, mau hempuskan makanan tersebut, maka jangan hempuskan ke depan. Kenapa? Karena Allah sedang melihatmu, mengawasimu di hadapan. Dan juga jangan hempuskan makanan itu ke kanan. Jadi jangan ke kanan jangan. Kenapa? Karena malaikat di kananmu. Tetapi hempuskanlah ke kiri, kata Nabi. Hempuskan ke kiri dekat dengan telapak kaki, kemudian nanti ditanam. Karena dulu masjid pasir dan kerikil ditanam dengan telapak kaki. Itu kalau kita solat pun di luar masjid, yang dimaksud Nabi usah solat pada pasir dan tetap ke kiri. Karena ke kiri syaitan. Kalau syaitan tak apa-apa kita ludahi. Jangan ludah ke kanan, jangan ludah ke depan. Tapi itu catatannya kalau di luar masjid. Kalau di dalam masjid, tak boleh satu arah pun. Di luar masjid, depan tak boleh, kanan tak boleh, kiri tak boleh. Jadi bagaimana? Nabi mengatakan, buanglah, ada hadisnya apa? Disuruh buang, disuruh hapus di baju, di lengan baju buku kan? Hanya tak kebang lagi. Kalau ada sapu tangan pun atau tisu, misal dalam solat tarawih atau solat siang ada tisu pun, tapi jangan bergerak 3 kali berturut-turut. Lalu masukkan ke dalam kantong nanti buang di luar. Sampai segitu jaga masjid dari kotor. Jadi masjid itu tak boleh kotori. Ada orang kadang-kadang apa? Dia tak bergerak di waktu solat, di waktu sedang berdiri, waktu sujud dia bergerak. Karena ada yang dia dalam sujud, bak sajadah masjid. Yang hadir Pak, itu sudah masuk mengotori masjid. Kalau ditelan, batal solat. Salah satu pembatal solat adalah menelan makanan. Jadi jemaah berkata Allah Subhanahu Wa Taala itu menunjukkan masjid tak boleh dikotori. Boleh tak makan masjid? Ada acara-acara kadang-kadang baju dalam masjid, kan? Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita rujuk kepada hadis, makan di masjid dibolehkan oleh jumhur ulama dengan dalil. Dulu ada sahabat minta izin ke Nabi makan dalam masjid, tapi dia letakkan plastik, dia letakkan kertas, lalu dia makan roti dan daging. Nabi cuma memberi isyarat jangan kotor, habis makan bersihkan. Makanya kita kalau ada acara sesuatu, acara apa gitu, ada pertemuan dengan wali kota, kena kota-kota minuman-minuman segala macam, boleh. Dibolehkan, syaratnya jangan sampai mengotori masjid. Jumhur ulama pun mengatakan seperti itu. Jadi jemaah Allah, intinya kalau mengotori masjid tidak dibolehkan,
menimbulkan dosa, maka orang yang selalu memikirkan kebersihan masjid mendapatkan pahala besar. Nah, sebagai penutup, mendukung hadis yang menyatakan begitu berharganya di hadapan Allah orang yang membersihkan masjid. Ada dulu di masa Nabi, ada salah seorang perempuan, dia kerjanya suka bersihin masjid Nabi. Jadi mengutip daun-daun, kadang-kadang masjid Nabi dibuat dari batang kurma, kemudian di atasnya itu pelepah-pelepah disusunkan daun yang mengeribu dan jauh. Nah, perempuan ini ketika di luar waktu salat, ketika sedang sepi masjid itu, dia datang, lalu kemudian dia ambil daun-daun, dia bersihkan. Nah, hadis ini disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala kana imra'atun sauda, ada seorang perempuan berkulit hitam, taqumul masjid, dia suka membersihkan sampah dari masjid. Ini dia suka, memang tidak ada bayaran, tidak ada apa-apa, dia datang, dia bersihkan. Fatuwufiyat lailan, pada suatu waktu meninggallah dia, tiba-tiba meninggal, dan meninggalnya di malam hari. Meninggal di malam hari. Falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhbira biha. Jadi meninggal malam, mungkin habis maghrib, langsung dikuburkan oleh para sahabat atau tetangga-tetangga dia tanpa memberitahu Nabi. Besok paginya, besok harinya, Nabi ketika datang, baru diberitahukan oleh sahabat bahwa si fulan telah meninggal dunia, yang bersihkan masjid. Nanti dalam hadis yang lain disebut namanya Ummu Mihjan, nama bahasa itu Ummu Mihjan. Faqala, ketika Nabi mengetahui besoknya, Nabi berkatakan, ada azab tumuni, kenapa tadi malam kalian tak kasih tahu saya? Maksudnya Nabi seperti menyesali, kenapa tak kasih tahu saya dia meninggal tadi malam? Maunya kan saya datang, kira-kira begitu maksud Nabi. Saya datang, saya akan urus jenazahnya, kita solat kan. Fakharaja bi ashabihi fawaqafa ala qabriha. Jadi nanti ini ada beberapa hadis, saya baca salah satunya. Nanti sahabat mengatakan, kami tidak ingin merepotkan oleh Rasulullah. Jadi sahabat mengatakan, kami tidak ingin merepotkan. Nanti dalam hadis yang lain ada sedikit kalimat begini, dia cuma pembersih masjid ya Rasulullah. Jadi para sahabat sempat mengucapkan kalimat, itu kan cuma pembersih masjid, perempuan, maka kami tidak mengabarkan lagi engkau ya Rasulullah. Nah, langsung Rasulullah menegur mereka. Dan situlah Rasulullah kemudian mengatakan, tunjukkan aku di mana kuburannya. Tunjukkan aku di mana kuburannya. Fakharaja bi ashabi, langsung sahabat mengantarkan Nabi, beberapa sahabat mengantarkan Nabi, lalu fawaqafa Rasulullah ala qabriha. Rasulullah langsung berdiri di depan kuburan perempuan ini. Fakabbara 'alaiha wan nasu khalfa, lalu dia mensalatkan jenazah di atas kepada si perempuan di kuburannya langsung. Wa da'a laha, lalu beliau mendoakan pembersih masjid ini. Summa insarafa, barulah beliau pulang. Jadi Nabi saking merasa berharganya perempuan ini, walaupun cuma ngambil daun tiap hari dari masjid, sampai waktu meninggal hanya bersembahyang langsung, lelaki bersembahyang setelahnya. Nah, jadi ini dalam hadis yang berikutnya masih cerita yang sama. Nanti Nabi mengatakan, inni ra'aituha fil jannah taqutu al-qusra min al-masjid. Aku melihatnya di dalam surga karena dia membersihkan kotoran dari masjid. Ini ada 4 hadis yang menceritakan perempuan. Jadi jemaah makan Allah, kesimpulannya, begitu hebatnya perhatian Nabi kepada para pembersih masjid. Makanya seandainya Nabi masih ada, Nabi cukup sayang sama orang yang membersihkan masjid. Oh, masalah digaji,
Ikhlas itu Pak tak bisa diukur dengan gaji. Digaji itu wajar karena dia menghabiskan waktu untuk Allah. Bagaimana dia makan, bagaimana dia menafkahi keluarga kalau waktunya habis untuk rumah Allah, tapi kemudian kita mengatakan ikhlas kan ke Allah kan? Dia kan masjid Allah, ikhlas kan? Tak kasih gaji, itu pun menyusahkan hidupnya. Itu tak normal malah. Normalnya itu ikhlas itu dihitung dengan keikhlasan hati. Saya tidak membaca yang kasih. Tapi kita sebagai pengurus berikan yang layak supaya dia mampu menghabiskan waktunya di masjid lebih banyak. Jadi kadang-kadang dapat gara-gara tak seimbang antara penghasilan. Akhirnya orang kan susah juga untuk datang. Tak terlalu bersemangat kalau dia datang karena dia harus cari kerja di tempat lain. Jadi jangan bilang bahawa kalau sudah digaji itu tak ikhlas. Ikhlas tak ikhlas ukurannya bukan gaji. Ikhlas bukan gaji. Jadi jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ya apa yang telah kita dengarkan tentang pahala-pahala atau kemuliaan orang